Inilah video amatir kegiatan Presiden Joko Widodo saat memberikan bantuan sosial di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Banten pada 8 Januari 2024. Video tersebut viral dan memicu kontroversi lantaran dilakukan di depan baliho pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furkon mengaku pihaknya sudah mensterilisasi lokasi tersebut sepekan sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo. APK yang dipasang ini tadi jam 7 pagi. Ini karena sebelum teman-teman ada kunjungan hari ini, teman-teman Parmasa Bojonegara itu sudah melakukan sterilisasi sejak minggu yang lalu. Dan semalam pun teman-teman pengawas dari Bojonegara itu di lokasi di sini itu sampai jam 11 malam. Dan mereka juga memastikan tidak ada APK yang dipasang, baik itu yang dilalui oleh Bapak RI1 ataupun di lokasi kegiatan. Bantuan yang bersumber dari dana APBN tersebut memiliki tujuan untuk memberi dampak secara langsung pada penerimanya. Hal tersebut membuat bansos menjadi sangat rentan dipolitisasi. Kalau kita mengistilahkan bansos rasa kampanye yang terjadi hari ini itu memang sebenarnya adalah bagaimana pemerintah tidak berhati-hati dalam pengelolaan bansos yang seharusnya itu dari para pembayar pajak kepada mereka yang membutuhkan, tapi justru ditunggangi dan seolah-olah menjadi politik sinterklas atau Robin Hood. Dilansir dari laman indonesia.go.id, ada 4 jenis bansos yang akan cair mulai Januari 2024, yakni Program Keluarga Harapan. PKH diberikan kepada keluarga sangat miskin yang memegang kartu keluarga sejahtera. Keluarga penerima manfaat harus memenuhi kriteria dari basis data terpadu. Bansos berupa beras 10 kg merupakan bantuan yang ditujukan untuk para penerima program Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai dan Bansos Program Keluarga Harapan. Program yang telah disalurkan sejak September 2023 ini akan terus berlanjut hingga Juni 2024. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT ditujukan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera dan dapat digunakan di e-warung terdekat. Program Indonesia Pintar PIP, bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan ini digunakan untuk membiayai pendidikan. Guna mencegah polemik politisasi bansos dan berbagai konflik, akan lebih baik jika distribusi bansos ditangguhkan dan tidak disalurkan pada masa pemilu. Ingin mengakhiri polemik di masyarakat, termasuk untuk menunjukkan bahwa memang bansos bukan dipolitisasi, seharusnya memang ditunda setelah pemilu. Jangan menormalisasi politisasi bansos. Bahwa bansos adalah uang rakyat, hak rakyat, kewajiban negara, bukan pemberian politisi atau kebaikan hati dari pemerintah. Jadi dikembalikan lagi pada tracknya, sehingga nanti demokrasi kita jadi lebih baik, masyarakat terdidik juga bahwa bansos itu bukan alat transaksi politik atau suara. Menanggapi percepatan pencairan bansos, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pemberian bansos seharusnya mengikuti kebutuhan rakyat, bukan mengikuti dari kepentingan politik. Untuk jadwalnya, sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan kebutuhan politik, karena yang memberi itu negara. Amat sulit untuk mengatakan adanya kaitan antara pembagian bansos dengan kepentingan politik saat ini. Pasalnya, orang nomor 1 Indonesia Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di kabinetnya acap kali menggunakan bansos sebagai alat kampanye. Lembaga survei Indopol memutuskan tidak merilis hasil survei elektabilitas dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Januari 2024. Pasalnya, mereka menemui anomali dari hasil survei terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia yang dilakukan pada periode 8 hingga 15 Januari 2024. Temuan menariknya itu di survei provinsi. Saya ngambil sampel 1.200 masing-masing provinsi. Khususnya Jawa Timur, saya menemukan ada gap yang besar. Itu saya melihat ada beberapa kabupaten yang undecided voternya tinggi, terutama Kabupaten Blitar, 85%. Saya curiga, biasa ada metode identifikasi persoalan surveyor ya. Ternyata mereka menjawab bahwa ada
penolakan oleh kelurahan, RT, bahkan responden karena mereka tidak ingin persoalan ini menjadi persoalan politik, yaitu dicabutnya bansos dan PKH. Kejanggalan saat kampanye Pilpres 2024 tak hanya soal bansos. Masyarakat hingga tokoh masyarakat pun menjadi korban kriminalisasi lantaran mengkritik pemilu 2024. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.